Laporan Ketua STAI Natuna kepada Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Natuna, Bapak Wan Siswandi Esos MSI, yang terhormat Bapak pimpinan yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir. Selanjutnya, Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri yang diwakili oleh Bapak Wakil Koordinator Profesor Dr. Munzir Hitami. Selanjutnya, yang berbahagia Puan Muda Dr. Narasihin binti Saleh beserta rombongan, ada suami, ada anak ya, Cik Puan, ada Dato' Ismail, kemudian ada Muhammad Nazri, Dato' Ruslan bin Abdul Hamid, Tuan Naim Fikri, dan Puan Putri Nur Izzati. Selanjutnya, para OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Natuna, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Natuna, para orang tua, wisudawan, wisudawati, para undangan yang berbahagia, tentu yang sangat kami bergembira adalah para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, buah delima merekah, merah berkah dimakan baginda sebelum bertitah. Kata dimulai dengan bismillah, berharap Allah memberi berkah. Buku terletak di atas papan jati punya semuanya. Selamat datang Encik, Tuan dan Puan, semoga selalu dalam lindungannya. Balik ke rumah hari dah petang, suara azan datang bergema. Kepada tamu kami ucapkan selamat datang, semoga terjalin ukhuwah dan kerjasama. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada pagi hari ini didukung oleh cuaca yang cerah. Kita semua dapat hadir dalam acara wisuda yang ke-15 dan seterusnya pada siang hari yang berbahagia ini. Kami atas nama pengelola mengucapkan terima kasih yang tidak terhingganya kepada semua kita yang hadir, terutama Bapak Bupati, Bapak Wakor, Puan Dr. Norasikin beserta rombongan yang jauh-jauh datang dari Selangor, Malaysia, bisa hadir bersama-sama kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk terus risalahnya, amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang berbahagia, pulau nan indah di tengah lautan, banyak yang iri katanya kaya. Selama di Natuna puaskan jalan-jalan, supaya terkenang sampai di Malaysia. Baik, pada kesempatan ini sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan wisuda. Yang pertama adalah jumlah wisudawan pada kali ini adalah sebanyak 185 orang, yang terdiri dari 31 orang dari program studi pendidikan agama Islam, 92 orang dari program studi ekonomi syariah, 26 orang dari program studi hukum pidana Islam, dan 17 orang dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, serta 19 orang dari program studi PIAU. Adapun lulusan terbaik pada wisuda kali ini adalah atas nama Juki Mardi dari program studi pendidikan agama Islam dengan IPK 3,74, lama studi 4 tahun. Kemudian Melissa Yunita Pratiwi dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dengan IPK 3,70, lama studi 4 tahun. Kemudian wisudawan termuda tercatat atas nama Tiara, berusia 22 tahun 21 hari dengan IPK 3,45. Yang tertua, wisudawan tertua untuk wisuda kali ini adalah tercatat namanya Tuti Erawati, lahir pada tanggal 9 Mei 1968. Usianya sekarang 55 tahun 7 bulan 21 hari dengan IPK 3,47. Bapak dan hadirin yang berbahagia, selain yang memiliki prestasi akademik, juga beberapa wisudawan kita tercatat memiliki prestasi non-akademik. Di program studi PAI ada Saparudin, kemampuannya di bidang olahraga, nyemes. Kemudian Muhammad Ali, kecil tapi ahli di bidang olahraga terutama voli. Rio Metrio, kewirausahaan. Nanti kan salahnya jangan lupa untuk awakor Rio ya. Tuti Erawati, penulis. Trisna Adiansih, tahsin Al-Quran. Muhammad Ridho, punya keahlian di bidang tamadun Melayu. Kemudian Khalifatul Huda, kaligrafi. Kemudian untuk program studi ekis ada nama Bahrum Ibnu. Ini aktivis lingkungan
spesialis naik batu, Mapala, mahasiswa pencinta alam. Ada Wan Yuda, olahragawan, ada Andrian, olahragawan. Kemudian program studi HPI, ada Muslim, aktivis serba bisa. Ya, doa bisa, nari bisa, pidato bisa, makan apalagi katanya. Kemudian ada Dedi Saputra, aktivis. Nia Ramadhani, aktivis lingkungan. Kemudian Fitri Rahayu, bergerak di bidang kewirausahaan. Kemudian di program studi PIAUD ada Priyanti, aktivis mahasiswa di bidang perempuan. Kemudian ada Devi Nur, bergerak di bidang lingkungan. Cici Andrayani, aktivis lingkungan dan penggiat seni. Di program studi KPI ada Zakaria, bergerak di bidang penggiat pangan halal. Beliau ini adalah pendamping proses produksi halal di Natuna. Ada Asmizar, bergerak di bidang lingkungan. Kemudian Sandra Gita, penggiat seni. Kemudian Melisa Yunita Pratiwi, multilingual, jadi bahasanya banyak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Rana. Ya. Hadirin yang berbahagia, Pertiwi sudah memakai kebaya, berias elok dipandang mata, senyum bangga haru bahagia, jangan lupa untuk orang tua. Ini para wisudawan titipan dari dosen. Tibalah kini musim utara, angin kencang, ombak bersahutan. Walau hari ini Anda wisuda, kampus dan dosen jangan dilupakan. Bupati dan hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Puan Dr. Narasihin Saleh dari Setiausaha Persatuan Sejarawan Malaysia Sawangan, Selangor. Beliau akan berbicara banyak nanti tentang Islam dan kemajuan tamadun Melayu Natuna di masa depan. Ini adalah elaborasi dari tema utama kita, transformasi nilai-nilai Islam menuju generasi emas 2045. Untuk itu kami sangat memberi apresiasi yang tinggi terhadap Puan yang telah bersedia berkenan untuk hadir dan mengisi orasi ilmiah pada pagi hari yang berbahagia ini. Cuma memang waktunya terbatas sedikit, Puan. Mungkin 30 menit, 40 menit cukuplah ya. Kemudian kepada Bapak Bupati, berkenan kiranya untuk memberikan sambutan dan pengarahan pada acara wisuda ini. Demikian juga Pak Puan untuk bisa memberikan pengarahan dan sambutan kepada kita semua. Selanjutnya kepada orang tua, wali, para wisudawan, wisudawati. Hari ini adalah hari di mana kami melepaskan kembali, mengembalikan anak-anak
dari bapak-bapak, ibu-ibu yang telah dititipkan kepada kami selama lebih kurang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan ada juga yang 6 tahun. Tentu dalam proses pendidikan itu banyak hal yang kurang dari kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada para wisudawan, kami berharap nanti apa yang kita lakukan hari ini adalah momentum awal untuk meningkatkan kapasitas diri dan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari S1 ke S2 bahkan ke jenjang doktor. Insyaallah hadir di sini Puan Dr. Rasikin, barangkali nanti ada universitas di Malaysia yang bisa menerima atau memberikan beasiswa kepada alumni-alumni kita. Tentu kita sangat terbuka sekali, dan saya yakin teman-teman yang wisudawan wisudawati ini juga sangat ingin meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, beli kuini ke Kalimantan, kuini dibawa menggunakan peti. Kepada alumni saya berpesan, gunakan kesempatan ini untuk buktikan diri. Demikian beberapa hal yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Natuna kepada Bapak Wan Siswandi Esos MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, dan tentunya juga atas izin dan kuasa Allah kita dipertemukan di gedung ini. Selanjutnya salawat dan salam kita panjatkan buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir masa kelak, insyaallah amin. Yang saya hormati Yang Mulia Puan Muda Dr. Norasihin ya. Dr. Norasihin Saleh dari Seberang Pak, dari Malaysia ya. Beserta rombongan selamat hadir dan datang ke Natuna. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat kami karena bapak dan ibu, anak dan menantu katanya hadir juga di sini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan lah. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua Kopertai 10 ya. 12. Kemudian tentunya Pak Umar, Pak Ketua STAE beserta para dosen. Kemudian yang saya hormati teman-teman Berkompinda yang hadir pada pagi hari ini atau mewakili. Kebetulan ada banyak tugas di luar ya Pak Dadi ya. Siang ini Pak Kajani di luar, ada beberapa orang di luar.
Kemudian yang tidak saya sebutkan satu persatu teman-teman berkomitmen. Selanjutnya yang saya muliakan orang-orang tua saya. Ada Ketua MUI, ada Ketua LAM, Pak Kemenak, dan seterusnya. Dan tentunya ada Yahna, ada Yahlong, ada Pak Sadar, guru saya nih. Yahna, Yahlong, Maude, Maji, yang hari ini tentunya merasa bangga dan bahagia anaknya wisuda. Alhamdulillah, insyaallah bentar lagi. Dan yang saya banggakan tentunya para adik-adik mahasiswa yang akan diwisuda sebentar lagi. Ini sesuatu hal yang harus dan wajib kita syukuri atas nikmat Allah yang diberikan ini. Karena memang nikmat yang pertama itu kita diberi kesehatan. Kuliah pun kita selama ini, kalau hari ini kita sakit, tak ada gunanya juga, tunda juga sudah. Oleh sebab itu makanya nikmat kesehatan ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Natuna mengucapkan selamat kepada perguruan tinggi STAI dan mahasiswanya yang sudah melakukan wisuda yang ke 15. Alhamdulillah, luar biasa. STAI ini satu-satunya perguruan tinggi di Kabupaten Natuna yang sudah memberi kontribusi yang luar biasa terhadap pemerintah Kabupaten Natuna khususnya dan umumnya terhadap pembangunan masyarakat Kabupaten Natuna. Karena yang saya tahu adalah mahasiswa STAI ini banyak juga yang sudah mengabdi di pemerintah Kabupaten Natuna. Dan yang saya tahu juga data terakhir ini ada juga yang lulus P3K yang saya tahu. Kemudian ada juga yang di P3K itu di guru, kemudian ada juga di teknis. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang pada saat sekarang ini untuk bicara masalah pekerjaan itu untuk sementara ini yang dikejar-kejar di Pemda daerah, karena semuanya masih dalam proses industri, kemudian investor dan semuanya dalam tahap ada yang sudah di sini, ada juga belum. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan juga adalah secara umum supaya diketahui oleh kita semua hadir di sini. Yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Natuna itu, saya ini dari kepala desa, saya ini dari lurah, camat, kemudian kabak, kemudian kepala badan, kepala dinas, terakhir sekda kemarin. Setelah sekda baru bupati. Yang ingin saya jelaskan adalah jabatan terakhir saya sekda kemarin. Waktu sekda kemarin, ini untuk diketahui oleh teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Waktu sekda kemarin, anggaran pemerintah Kabupaten Natuna itu berjumlah 1.350 miliar 2019. Saya pelakunya. Tapi begitu kita jadi bupati, singkat ceritanya kita ambil singkat 2023 ini, itu jumlah duit APBD Kabupaten Natuna 880 miliar, jauh kurangnya. Kenapa berkurang jauh begitu? Karena kita bersumber dari DBH, dana bagi hasil minyak dan gas, yang jumlahnya pada 2019 itu 520 miliar, tapi realisasinya ada 400 miliar. Artinya kalau ditambah dengan 880 ditambah dengan 400 ya sekitar 1,3 lebih kurang. Itu sebabnya duitnya pemerintah daerah kadang-kadang terlambat gaji guru, terlambat gaji RT, terlambat bayar PBB. Memang disahkan kemarin APBD kita Kabupaten Natuna 1,1 triliun 60 miliar, tapi dipotong dengan dana DAK di situ ada sejumlah 180 miliar. Jadi sehingga APBD Kabupaten Natuna itu berjumlah 880 miliar. Itu realnya. Nah, oleh sebab itu makanya saya dengan Pak Wakil bolak-balik ke Jakarta, ketemu belasan menteri, mulai dari Pak Luhut, kemudian Pak Muldoko, kemudian Menteri PU dan seterusnya, Menteri Perhubungan dan segala macam. Singkat ceritanya adalah tahun 2023 ini yang sekarang ini kita mendapat bantuan pembangunan dari keuangan pemerintah pusat yang dikelola oleh kementerian itu jumlahnya 910 miliar. Jumlahnya lebih besar dari APBD. Barangnya apa? Ini supaya diketahui. Barangnya
Yang pertama di Selasan, itu Jalan Lingkar Selasan, itu jumlahnya 170 miliar. Ditambah dengan rutap rumah hunian tetap 50 miliar. Malam tadi saya pulang 3, kota janji nggak saya tak ada di sini, saya balik sampai rumah jam 3. Ada pemberian penyerahan Puskesmas keliling. Kemudian ada jalan di Pulau 3, 37 miliar. Jalan dari Lampa sampai Mengada, 97 miliar. Dari Kelari ke Lobuton 280 miliar, di Pulau Laut 41 miliar, di Sedanau 40 miliar. Barangnya apa? Ada pelabuhan, ada air bersih, kemudian ada jalan dekat Gunung Makan namanya, ada jalan Waterboom namanya, dan seterusnya. Ada Puskesmas dan seterusnya, banyak. Jadi memang kita tidak ada duit, tapi kita coba untuk memakai bantuan dan bermohon kepada Pemerintah Pusat. Hasilnya 910 miliar, ada barangnya jelas itu. Nah, bicara pendidikan ini juga kami menganggap suatu hal yang penting dan sangat penting untuk perkembangan Natuna ke depan. Jadi kita persiapkan sumber daya manusianya. Dan terima kasih kepada STAI yang sudah melakukan ini jauh sebelumnya, sudah berapa belas tahun yang lalu. Dan ini STAI ini bagian daripada pemerintah. Buktinya banyak tadi disampaikan bahwa ada ini yang sudah kerja di pemerintah, ada yang jadi lurah, kemudian ada jadi guru, ada bahkan jadi camat dan seterusnya, banyak. Tapi kami dari pemerintah, sesuai dengan program Presiden di Kabupaten Natuna ini dijadikan sebagai daerah pertahanan. Kemudian daerah perikanan, daerah wisata, daerah migas, dan daerah lingkungan hidup. 5 pilar oleh Bapak Presiden. Tapi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus disiapkan infrastrukturnya, harus disiapkan pendidikannya. Oleh sebab itu makanya infrastrukturnya secara perlahan-lahan tapi pasti kami akan lakukan perbaikannya. Di antaranya listrik itu kita heboh-heboh listrik semuanya. Hari ini alhamdulillah di simpangnya Binjai ke Cemaga itu sudah ada 4,5 mega. Sebelumnya ada 2 mega, berarti ada 6,5 mega semenjak kita jadi bupati. Karena tanpa listrik, wisata tidak bisa berjalan. Tanpa listrik, pembangunan tidak bisa berjalan. Kulkas tidak bisa hidup, usaha juga tidak bisa. Orang di pasar juga begitu. Makanya banyak beberapa hal menjadi skala prioritas kita yang harus kita lakukan. Nah, khusus pendidikan, kami pemerintah ini kepingin juga agar apa? Agar anak-anak kita di Natuna ini sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Ada daerah migas, tapi anak-anak kita Natuna ini tidak bisa masuk di migas. Perusahaan minyak tidak bisa masuk. Kenapa? Karena sarjananya secara pendidikan, sarjananya sarjana ekonomi. Oleh sebab itu makanya kita kerjasama dengan perguruan tinggi perminyakan di Cebu. Itu 8 orang gratis, sudah berlangsung. Kemudian kita kerjasama dengan Universitas Pertamina di Jakarta, 18 orang gratis tidak biaya, tidak ada bayar, sedikit pun tidak ada. Kemudian Universitas Pertamina di Jakarta, kemudian Universitas PLN di Jakarta, ada 10 orang gratis. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kita di laut dan yang disampaikan program Bapak Presiden, itu ada 10 orang gratis. Kemudian ada juga di Perindak Perdagangan 2 orang gratis. Ada juga di Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja 2 orang gratis. Ada juga Politeknik Perkapalan Surabaya 10 orang gratis. Tujuan kami adalah agar adik-adik kita dan anak kita di sini diberi ruang dan peluang bagi yang tidak mampu untuk melakukan kuliah di luar Natuna, dan itu gratis biayanya. Dan alhamdulillah sudah berlangsung. Tahun depan kita sudah punya stok sekitar 20 orang untuk beberapa perguruan tinggi termasuk staf sekolah tinggi administrasi negara. Artinya kami dari pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan terobosan dalam kaitan untuk sumber daya manusia. Kalau Pemda punya duit 1 triliun, 2 triliun, kemudian kita kuliahkan anak kita, itu persoalan biasa, karena duitnya ada. Tapi ini duitnya tidak ada, kita kuliahkan dengan gratis. Makanya tidak ada duit, tidak menjadi persoalan.
Tapi harusnya dengan tidak ada duit, ya kita harus banyak inovasi dan harus banyak berbuat dan komunikasi dengan semua pihak untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Oleh sebab itu makanya banyak hal yang harus kita lakukan di pemerintah Kabupaten Natuna ini. Yang jelas, STAI ini sudah menciptakan sumber manusia yang unggul, yang agama, dan ini yang penting. Karena kita boleh jadi bupati, boleh jadi camat, boleh jadi kepala dinas, boleh jadi lurah, dan seterusnya. Tapi harus berpegang kepada agama, berpegang pada Al-Quran. Karena itu kunci persoalan hidup kita di situ. Kalau tidak nanti kita jadi pemimpin yang tidak pernah memahami apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Dan tidak memahami bahwa tujuan kita ini seperti apa. Padahal sudah jelas aku jadikan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Tapi kita malah menjadikan hidup ini adalah tujuannya untuk menjadi pejabat yang tidak mengenal apa yang sebetulnya hakikat tujuan hidup. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Umar, STAI semuanya yang sudah melakukan hal yang luar biasa, pendidikan luar biasa, akhlaknya luar biasa, dan seterusnya ini bisa dipertahankan dan mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan. Saya menambahkan sedikit bahwa memang program kita juga ini sudah 22 tahun Kabupaten Natuna ini gelap kota Natuna ini. Semenjak kita jadi Bupati Natuna, kita coba duit ada nih, duit ada. Gak ada duit karena dibagi-bagi semuanya. Kita kerjasama dengan Bank Riau. Bank Riau, Kepri Syariah, itu lampu Jalan Sudirman, lampu Jalan Pramuka, lampu di mana-mana. Ada juga penambahan di APBD sedikit sebagai penunjang. Masjid sudah terang, dalam masjid sudah terang, di kecamatan-kecamatan boleh pergi kemana-mana, sudah terang semuanya. Kenapa? Karena ini adalah tanda-tanda ada sebuah kehidupan di suatu tempat. Ini kalau kita pergi ke Natuna dulunya gelap gulita, kita pergi ke masjid gelap gulita. Tugas kita semuanya adalah memakmurkan masjid itu. Karena ketika kita memakmurkan masjid itu, maka insya Allah kita akan dimakmurkan. Jadi saya berharap kepada semuanya kita sama-sama punya pikiran dan pandangan yang sama dalam rangka untuk memakmurkan masjid ini. Kalau tidak nanti masjidnya bagus, tapi tidak dimakmurkan, Allah murka nanti. Tapi ketika masjid kita penuhi, maka insya Allah kita akan dimakmurkan oleh Allah. Tempatnya sudah bagus itu. Saya jujur saja memang akhir ini jarang ke masjid yang di Agung itu. Karena apa? Malam tadi Pulau 3, malam kemarin di Danau, malam berikutnya mutar terus. Tapi kita punya jadwal di situ. Untuk satu malam itu 2 dinas. Nah, saya cuma monitor, alhamdulillah ada. Dalam penguatan akhlak, iman dan takwa bagi pegawai-pegawai saya. Dan untuk diketahui, kami dari pemerintah daerah sampai hari ini tiap bulan itu 1 kilo beras. Saya cek terakhir sudah ada 2 ton. Ini berjalan sudah 6 bulan atau 7 bulan. Semenjak saya bupati lah kemarin. Nah, tahun baru nanti kita ada acara istighosah. Jadi tidak usah pakai musik, tidak usah pakai petasan semuanya. Kita berzikir, berdoa di Masjid Agung. Kita bagikan beras yang sudah terkumpul sebanyak 2 ton itu kepada masyarakat. Agar apa? Agar kita mendapat berkahnya, agar kita mendapat rahmatnya. Tapi kalau kita pakai kembang api, buat acara ini, acara begini, yang kita takutkan itu adalah teguran Allah. Kalau teguran bupati, teguran masyarakat, teguran tokoh masyarakat, mungkin masih kita bisa berkilat lidah. Tapi kalau teguran Allah, itu tidak bisa kita berbuat apa-apa. Terbalik kita dibuatnya. Oleh sebab itu makanya saya mengajak kepada semua alumni ini nanti ke depan, dimanapun tempat berada, dekatkan diri kepada Allah dan dekatkan diri kepada orang tua. Karena keberhasilan kita semuanya adalah keberhasilan berkat dari doa orang tua dan berkat dari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita nak sombong. Nanti jadi dah sarjana kita tak tegur orang tua, bahkan tak kenal orang tua. Ada yang model-model begitu. Tapi saya yakin yang lulus ini adalah yang terbaik. Baik akhlaknya, etikanya, agamanya, imannya, semuanya sudah baik. Terukur semuanya. Kalau tidak, tak mungkin STAI ini akan meluluskannya. Saya pikir itu mungkin secara umum dapat sampaikan. Dan bahkan saya terima kasih kepada pihak kepolisian, Pak. Karena pihak kepolisian ini sudah membantu anak Natuna
Cari di Google di mana-mana, lihat cek di Google, kita punya HP masing-masing. Tidak ada pernah belum tes polisi di kabupaten, ya Pak ya. Di Natuna kemarin. Karena kita sadar bahwa ketika kita tes di Batam dan Natuna ini tiketnya berapa? 2.600.000, 2.700.000, bahkan 3 juta. PP hampir 6 juta. Paling tidak 5 juta. Belum lagi penginapan di Jakarta. Belum lagi hal-hal lain semuanya. Jadi kalau tes di Batam polisi berat, makanya kemarin kita minta tolong sama Pak Polisi. Makasih. Jadi tes di sini kemarin 150 orang, terima 30 orang. Itu asli anak Natuna, anak Pulau Laut, anak Sedanau, anak Selasan. Yang penting KTP-nya Natuna. Ya Pak ya kemarin. Makasih. Dan sudah selesai kemarin. Sudah di Tanjung Batu sudah diresmikan ya. Sudah sah jadi polisinya. Jadi makanya kami dari pemerintah ini tidak berdiam diri, selalu mencari kesempatan yang ada tentunya. Tapi yang tidak ada tidak bisa belum. Misalkan tolong masukkan anak kami di perusahaan televisi di Natuna. Ya perusahaan televisi tidak ada gimana? Tolong masukkan anak-anak kami di perusahaan perminyakan, ada base camp di Natuna. Ya perusahaan base camp tidak ada gimana? Jadi makanya kita berpikir realistis, dinamis, sesuai dengan apa yang ada. Kita masukkan di kepolisian, kita masukkan di TNI AL. Makasih juga TNI AL sudah bantu, aku juga sudah, Ade juga sudah, semuanya sudah. Nah cuma yang sudah melakukan tes secara utuh polisi di sini, ya polisi kira begitu. Yang lain sudah semuanya. Nah ini yang harus saya sampaikan sebagai pengetahuan dan ilmu kita semuanya, dan juga agar dapat melihat perkembangan. Tahun depan itu ada 20 orang stok nanti yang sudah punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, dan itu milik kita bersama bagi yang tidak mampu. Jangan pula anak bupati ikut juga di situ. Itu namanya keterlaluan. Yang betul-betul berprestasi, kemudian dia punya kemampuan, punya keinginan, karena kadang-kadang dia punya kemampuan tapi tidak ingin, tapi dia ingin tapi dia tidak mampu. Nah ini harus kita satukan. Itu barangkali dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan wisuda ini tentunya harapan kita sejarah di Kabupaten Natuna bertambah. Tentunya juga dengan cara berpikir, bertindak, berbuat di lingkungan masing-masing akan berubah dengan sendiri-sendirinya. Karena pengaruh dari daya pikir dan pola pikir seorang sarjana itu akan berbeda dengan lain, yang bisa membawa yang lain. Jangan malah kita terbawa oleh yang lain, tapi kita yang menentukan masa depan Natuna dan masa depan kita sendiri. Jadi masa depan Natuna ini berada di kita semuanya, khususnya kepada mahasiswa. Kami berupaya sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk semuanya. Demikian mungkin dapat sampaikan. Selamat sekali lagi datang Datuk dari Malaysia yang sudah menyempatkan diri. Terima kasih hadir di sini. Tentunya memang kalau bicara kurang banyak kurangnya kami dari pemerintah, namun demikian kami berupaya untuk memenuhinya secara perlahan. Terakhir untuk informasi, kemarin saya berangkat 13 hari berangkat. Dari 13 hari itu saya Pekanbaru, tapi sebetulnya tidak 13 hari tinggal kantor, karena Sabtu, Minggu, Senin, Selasa libur. Terus Jumat, Sabtu kemarin libur juga. Sabtu, Minggu libur juga. Berarti 6 hari, 13 kurang 6, 7 hari tidak masuk kantor. Ada beberapa rangkaian perjalanan ke Pekanbaru, kemudian ke Jakarta, kemudian Medan, Batam. Yang ingin saya sampaikan dari 13 hari perjalanan satu saja singkatnya. Jadi kemarin saya ke Trans-Nusa pesawat mahal ya, Trans-Nusa untuk bantu terbang ke Natuna. Singkat ceritanya tidak memungkinkan karena harus ada pihak ketiga, kayak cataran yang model Eko sekarang 6. Kemudian kita pergi ke Super Agent. Nah, di Super Agent ini. Karena Super Agent ini dengan WIC itu satu grup. Sekarang lagi dicek PCN-nya bandara itu, kekuatannya berapa. Nah, saya bilang kemarin itu harapan kami kalau bisa terbang ke Natuna dengan harga di bawah 2 juta. Insya Allah mudah-mudahan amin. Itu dalam waktu dekat ini lagi dalam proses. Kemudian tahun 2024 nanti yang sudah pasti juga itu, ya hanya Tuhan aja yang mungkin menjadi penyebabnya. Secara manusiawi sudah ada kontraknya, itu ada pesawat perintis ke Tanjung Pinang dari Natuna, kemudian Letung, kemudian Tanjung Pinang.
harga tiketnya lebih kurang 800.000. Pesawatnya sekitar seminggu 3 kali. Nama pesawatnya Susi Air, mau pakai silakan. Itu tahun depan nih, tidak, tinggal hitungan hari. Kalau jadwalnya tanggal 2 udah mulai. Nah kalau yang super agent itu masih proses. Karena kami ini mendengar dan tangkapan-tangkapan yang kami dapati dari masyarakat itu, dan kami pun pelakunya, tiketnya mahal. 2.600.000 Pak, tiketnya 3 juta Pak, tiketnya. Kalau bicara masa tiket pesawat ini sudah ketemu dengan Erick Thohir malah, Menteri BUMN, malah sudah rapat juga di kementerian dengan Direktur Angkutan Lalu Lintas Udara, sudah semuanya. Artinya kita tidak berdiam diri, cuma tidak kadang-kadang tidak menyampaikan informasinya, tapi ada buktinya, jejak digitalnya ada. Kalau bicara laut, sekarang laut ada, kemudian Bukit Raya ada, kemudian ada Roro, kemudian ada Sabung, banyak pilihan. Kebutuhan kita untuk transportasi secara umum sudah terpenuhi, tapi keinginan barangkali belum. Kadang-kadang kan kita mampu untuk kapal, tapi keinginannya naik pesawat, kan gitu kan, keinginan. Tapi kalau tujuan, serananya sudah semuanya. Nah ini barangkali yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Makasih atas waktunya, mohon maaf agak banyak mohon secara umum saya sampaikan agar memahami apa juga yang sedang berlangsung. Ini pun hanya sebagian kecil yang dapat saya sampaikan, karena memang tujuannya bukan mendengar pidato, tapi tujuan untuk sudah. Tapi tidak ada salahnya saya menyampaikan ini sebagai pengetahuan kita bersama apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah kita peroleh secara umum. Demikian dapat sampaikan. Kalau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya pantun dulu tadi, tapi pantun terakhir tak apa ya. Mencari bahan untuk pakaian, bersongket ungu berbaju, berkat wisuda pengukuhan, dapatkan gelar kesejahteraan, abdikan ilmu untuk masyarakat. Satu lagi, sungguh sedap si buah ini, dimakan habis sampai sepinggan. Ilmu dunia didapat di sini, ilmu akhirat jangan dilupakan. Terima kasih. Sambutan Kopertais Wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau kepada Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bupati Kabupaten Natuna Bapak Wan Siswandi Esos MSI, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua STAI Natuna beserta pengurus yayasan dan seluruh anggota senat, dosen, tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika STAI Natuna, Bapak Ibu, Bapak-bapak dari Komando Distrik Militer, dari Kepolisian Resort Kabupaten Natuna, Bapak Ibu seluruh Porkompinda Kabupaten Natuna, Bapak Ibu dari
DPRD Kabupaten Natuna yang hadir pada saat ini, dan mobil khusus tetamu kita dari Malaysia, Ibu Dr. Nora Sidin Saleh yang akan memberikan orasinya berserta seluruh rombongan para alim ulama, cerdik pandai, seluruh undangan, dan teristimewa lagi para orang tua atau wali dari wisudawati yang kita muliakan dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan para wisudawati yang berbahagia pada kesempatan ini. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak tersapa, tidak dapat tidak mengetahui secara rinci. Pertama-tama kami dari Kopertais 12 wilayah Riau Kepri mengucapkan selamat atas hasil yang sudah diraih. Pada hari ini akan sudah wisudawati sebagai hasil jerih payah Sivitas Akademika melahirkan lulusan yang berkualitas. Selamat. Ikan sidat ditangkap Pak Permana. Ikan sidat itu semacam belut ya, mahal ini. Sidat dikemas di dalam bakul. Selamat atas STI Natuna. Semoga cepat menjadi unggul. Dan itulah seperti dikatakan Pak Bupati tadi, perguruan tinggi satu-satunya di daerah terdepan ini, Kabupaten Natuna, dikelilingi oleh negara-negara tetangga kita, mulai dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei, dan ini merupakan perwajahan. Tetapi Pak Bupati kadang-kadang orang Jakarta itu nggak ngerti, dia tidak pernah berkunjung ke sini, dikira seperti di Jawa juga. Jadi tapi syukur dengan upaya masyarakat, di bawah pimpinan Pak Bupati, semua fasilitas komunikasi, transportasi sudah terbuka. Ya, saya dulu tahun 1977 sudah masuk ke ranah ini dengan menumpang kapal kayu 80 ton. Itu dari Tanjung Pinang 3 hari di alun gelombang yang dahsyat. Ya, karena sudah mulai musim utara. Bulan saya berangkat dari Tanjung Pinang itu bulan Oktober, sudah mulai musim utara di sini. Gelombangnya cukup besar. Nah, itulah pengalaman. Waktu itu belum ada transportasi udara, tapi sudah ada pesawat militer tentara yang ke situ pada tahun-tahun itu. Nah, itulah yang ketiga kali saya sampai ke Pulau Rangi ini, di Kabupaten Natuna ini, dan mudah-mudahan jalinan hubungan kita, silaturahim kita akan tetap terjalin ke depannya. Satu lagi, beli buah di Pulau Siantan, jauh, berapa malam, dibawa pedagang, dibawa buah, dibawa dengan sampah. Oh, boleh karam.
hati kita penuh harapan STAI Natuna semoga dapat diandalkan. Tentu saja dengan sebagai perpanjangan pemerintah Kopertais wilayah 12 Riau Kepri ini berharap sekali ya sesuai dengan tupoksi yang diemban untuk membina dan mengawasi jalannya pendidikan tinggi di swasta di wilayah Kepulauan Riau dan Riau ini. Tentu sangat berharap untuk tetap mengembangkan kualitas dan kuantitas dari sekolah tinggi agama Islam ini, karena mumpung dari satu-satunya perguruan tinggi yang ada yang bisa melayani masyarakat Kabupaten Natuna untuk pendidikan tinggi. Kita gembira mendengar tadi dari Bapak Bupati ada bantuan beasiswa untuk keluar daerah untuk prodi-prodi yang memang diperlukan oleh daerah. Tapi tentu kita harapan yang lebih besar digantungkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna untuk meningkatkan pula beasiswa untuk mahasiswa STAI di Natuna. Ya. Dari 5 prodi yang ada sekarang itu sudah memungkinkan untuk ditingkat menjadi Institut Agama Islam. Kita akan, kalau STAI Natuna siap, kita siap memberikan rekomendasi ke Jakarta. Sudah mungkin membuka 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah yang itu ada KPI. Saya dengar tadi sudah diwisuda juga. Tambah nanti dari sini pariwisata syariah untuk jurusan dakwah ya, di Fakultas Dakwah itu ya peningkatannya menjadi institut, dan juga tentu saja dukungan Pemda dari pimpinan Bapak Bupati untuk sarpras serada prasara tentu sesuai dengan porsi yang dan sesuai juga dengan ketentuan yang ada. Karena memang sulit juga dari Pemda itu untuk, tapi sejauh ini aset daerah tentu saja itu mungkin bisa disediakan porsi sesuai dengan kemampuan daerah. Terutama untuk meningkatkan jumlah mahasiswa. Saya kira kalau sudah menjadi institut itu bisa direkrut mahasiswa itu dengan beasiswa. Umpamanya 10 orang dari Serasan, 10 orang dari Tembelan, 10 orang dari Bidai, 10 orang dari Pulau Laut. Ya, dengan saya kira dari Sedanau dan Pulau 3 yang dekat sini dan pulau dari Ranai sendiri, saya kira bisa meningkatkan jumlah mahasiswa yang itu untuk beasiswanya. Tentu peminat-peminat lain tentu dengan upaya usaha promosi kita sebagai perguruan tinggi terdepan di Kabupaten Natuna ini. Itulah harapan kita, ya, bukan seharap itu tidak harapan Kopertais wilayah 12 saja, tapi harapan kita semua masyarakat Natuna. Kepada adik-adik mahasiswa yang sudah yang akan diwisuda nanti, dari kami ucapkan selamat kepada adik-adik. Semoga ilmunya dapat dikembangkan, terutama ya sekarang dikembangkan kampus mereka dan mereka belajar.
Dan di perguruan tinggi juga diharapkan untuk menyiapkan keterampilan pendamping dalam rangka mempersingkat masa tunggu dari tamat kepada masa bekerja. Dengan membuka keterampilan khusus, tidak lagi diharapkan tidak lagi alumni bingung mencari pekerja, tetapi dapat langsung bisa mengembangkan keterampilan yang didapat selama di kampus. Itulah harapannya, tentu saja dengan tetap menjaga kualitas keilmuan dengan akhlak yang mulia, karena itu adalah akhlak keislaman yang merupakan ciri utama Melayu, kemelayuan, yaitu Islam. Dulu orang tua-tua, orang yang masuk Islam disebut masuk Melayu. Jadi Islam itu adalah identitas utama kemelayuan kita, jadi bangsa Melayu. Tanpa itu maka hilanglah Melayu. Janganlah Melayu hilang di bumi ini. Terakhir, kain dilipat di dalam peti, dibawa pedagang ke kota Langkat. Selamat atas wisudawan wisudawati, kiprah Anda ditunggu masyarakat. Nah, ada satu lagi nih. Pergi ke laut menjaring ikan. Ikan dikirim ke Malaysia, buat jauh. Kepada wisudawan wisudawati tertitip pesan, jaga marwah berkarakter mulia. Terima kasih dan selamat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kejelapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.